Akhirnya kita kembali bersama Bosok Podcast. Akhirnya kita kembali mengudara dengan perkenalkan nama saya Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Nih akhirnya kita memperlihatkan muka. Sebenarnya yang kemarin pecah tuh telur juga. iya. Inilah muka-muka kita ya kalau kalian belum tahu nih. Ini muka yang dokter cinta, ini muka yang biasanya paling pendiam biasanya kalau podcast dia nih. Podcast. Kali ini kita mau bahas apa nih? Jadi ini kan anak-anak SMA kayaknya sekarang pada mulai udah lulus. Meskipun lulusnya nggak tahu tetap dirayain apa enggak. Lulus karena corona. Tapi kayaknya angkatan ini gak enak banget gak sih, mereka tiba-tiba langsung lulus terus nggak pakai ketemu temen, udahlah tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak ada sensasinya kan. Padahal kan yang dikangenin kan itunya ya, cangkruknya ya, perpisahan. ketemuannya. Itu kan padahal ketemu kan kita nggak tahu apakah bakal satu kampus atau enggak lagi kan nggak tahu. Nah itu tuh. Atau enggak mungkin tukeran informasi. Nggak ada apa? Gak ada tangis-tangisan. Emang siapa yang nangis? Apa yang harus ditangis? Iya, apa yang harus ditangis? Ya kan biasanya cewek-cewek kan misal pisah terus nangis, ya Allah kita gak ketemu lagi, aku kangen sama kamu. Padahal besoknya ketemu satu kampus. Alhamdulillah. Tapi kalau yang lagi pacaran kasihan sih. Tiba-tiba hilang gara-gara corona gitu. Aduh, bete banget anjir. Memang kalau saat sekarang ini kayaknya hubungan tuh mau saat-saatnya dipertaruhkan paling ya. Iya, nggak ketemu berapa bulan udah. Anniversary tingkat saling percaya memang diuji lah sekarang. Anniversary nggak ketemu 2 bulan. Anniversary itu tahunan. Monseri. Sorry. Emang perayaan tiap bulan perlu ya memang. Iya perlu lah kayak Enggak pernah sih. Aku tiap tahun, setahun sekali. Kalau aku sih tiap hari. Tiap hari. Kalau boleh tahu dirayainnya gimana ya kalau tiap hari ya? Iya, gimana tuh Mas? Jadi setiap jam 12 malam happy anniversary Sherry gitu ya. Waduh. Apa sih nggak jelas? Kayaknya lebih ke Anda kayak pengangguran sih jadinya ya. Kurang kerjaan Mas Bor. Oke, kembali lagi dengan topik awal ya. Jadi ya mungkin kasihan ya anak-anak SMA ini kan pada lulus dan mereka tidak ketemu. Padahal saat-saat sekarang ini mungkin hal-hal yang terpenting adalah saling bertukarnya informasi mengenai perguruan tinggi yang akan dituju. Ya. Nah, ngomongin soal di perguruan tinggi nih. Ini pasti karena kan banyak dari. Iya, karena kita sudah melalui masa itu ya bertahun-tahun lalu. Nah, pasti kenapa nih? Banyak yang kesusahan. Nah, jadi kalau pasti kan stigmanya orang-orang kan kalau ngambil perguruan tinggi kan pasti harus negeri. Nah, itu benar. Kebetulan nih kita kan udah pernah pengalaman. Nah, beruntungnya kita tidak menempati perguruan tinggi yang negeri. Karena gagal. Satu bisa karena gagal. Yang kedua memang bodoh aja kita memang. Enggak, yang ketiga mungkin kita ya niatnya tujuan di universitas yang sekarang kita ini memang berbeda sama konsep-konsep universitas negeri pada lainnya. Pada umumnya. Wah, minum ya. Minum dulu. Hostnya minum dulu pemirsa. Oke. Enggak, tapi kalau nih ngomongin soal gagal milih kampus negeri sama swasta nih. Kalian nih gagal dalam SBM atau SNM lah apalah itu. Apakah emang tujuan utama kalian ke kampus swasta ini? Dari siapa dulu? Silakan. Kalau dari aku dulu nih ya. Mas Pur. Nah, kalau dulu ini sebenarnya kalau dibilang gagal enggak juga. Karena dulu aku nggak punya pandangan aja mau ngapain. Emang anda kan nggak punya masa depan. Nggak punya tujuan untuk kuliah kemana. Anda kan nggak punya masa depan Anda. Waktu SMA, tiba-tiba sudah mau lulus nih. Apa ya habis ini ya? Nggak tahu jurusan apa yang mau diambil ya? Waktu itu baru tuh. Aku inget tuh Hamin 1 minggu ujian nasional tuh sama temanku berdua.
enaknya kita kuliah ngapain ya? Enggak. Publik. Orang-orang tuh bingung ya, enaknya kita kuliah apa nih buat kerja besok. Ini enaknya kita kuliah ngapain ya? Apa ya? Ya udah terus akhirnya aku pikir-pikir yang gampang lah ngikuti kedua orang tua aku aja. Jadi kedua orang tua aku kebetulan berasal dari perguruan tinggi ekonomi, terutama akuntansi. Nah aku awal tuh nyoba tuh kuliah akuntansi, enaknya kayak di luar kota kayaknya seru juga ya, tinggal sendiri bebas lah ya. Boleh. Sampai akhirnya ya nggak lulus sih. Berarti udah ngambil SBM dulu ya? Sudah. Ya cuma sekedar daftar aja kan ya Kak. Cuma Ya nggak ada daftar. perasaan kecewa gitu loh, nggak dapet. Ya udahlah ya nggak lulus ya. Memang kapasitasku nggak cocok dari situ kayak. Berarti SBM-nya nih soshum ya? Iya soshum. Jadi kebetulan dulu aku tuh SMA ngambil IPA, terus tiba-tiba mendadak harus belajar IPS. Ya udahlah ya, kacau Saya aja jujur udah. ya, jujur saya paling nggak suka antum yang dia SMA IPA ngambilnya IPS. Karena- Kasihan anak IPS, Pak. Karena Anda Tolong, IPS Pak. ya? Anda diskriminasi. Ya saya IPS. Soalnya. Gak ada diskriminasi sebenarnya. Ya aku milih itu sebenarnya juga nggak ada pandangan mau kenapa harus IPA, kenapa harus IPS. Yang Jadi penting, kembali di awal, nggak ada yang penting pandangan. ada temennya banyak, ya udahlah, join aja. Tapi Tapi kalau kalau dibilang sih, kalau ngambil IPA, IPS dulu, aku pikirnya mungkin kalau anak IPS ribet ya, ngapalinnya banyak. Kan saya bukan orang yang tipe riset banyak ya. Oh. mendingan ngapalin sih daripada ngitung nggak sih? Oh, nggak juga sih. Nggak Kalau aku juga. yang penting ngawurnya lebih banyak yang mana gitu sebenarnya. Kalau sekarang tahunya gitu sih. Oke, sekarang ke aku ya. Hmm. Jadi dulu itu aku pertamanya emang senam PTN nggak lulus. Terus habis itu SNPTN ini yang undangan ya? Undangan kita dulu 50%, SNMPTN undangan yang 70% nggak sih kita dulu ya? Oh, Anda bisa masuk ya ternyata ya? Oh, enggak. Anda berarti masuk 70% itu kan 70% SNMPTN. Enggak, aku nggak masuk SNM, Oh, SBM. nggak masuk. Sama. Anda menghina ya. Nah, Ya memang itu- menghina memang. habis itu emang di awal itu kalau kampus negeri aku udah ada satu tujuan yaitu manajemen di kampus yang paling terkenal di Malang. Nah, habis itu karena keluarga juga dukung ke kampus swasta di Surabaya, ya udah tetap ngikutin pilihannya orang tua dulu karena Apa ini kok bisa langsung dukung swasta? orang tua pertama tahu potensi saya. Saya kan emang sukanya bisnis dari SMA kan. Wih. Nah, jadi habis itu masuklah ke kampus swasta yang ada konsep wirausahanya di Surabaya. Nah, setelah itu akhirnya aku tetap kekeh. Aku menghormati pilihannya orang tua, tapi orang tua juga harus menghormati pilihanku. Akhirnya tetap Terus saya Aku- berantem nih berarti. Diusir, dicoret dari kakak. diusir. Duel, habis itu duel langsung. Enggak lah, kalau duel kan saya langsung udah nggak ada di podcast ini, Pak. Nah, habis itu selesai kan. Akhirnya sebelum jadi bulan Januari itu udah daftar dan udah resmi jadi mahasiswa di salah satu kampus swasta di Surabaya. Buat cadangan berarti. Atau Buat memang cadangan. Itu Oh. buat cadangan dulu. Habis itu kan akhirnya UNAS toh. Nah, habis UNAS masuk SBMPTN nyoba. Jadi pilihan pertama itu kalau nggak salah manajemen, yaitu tadi di kampus Malang. Pilihan kedua di kampus negeri Surabaya. Habis itu akhirnya yang pilihan ketiga ini ilmu komunikasi, Ilkom. Karena udah milih pertamanya pengennya akuntansi, tapi kok akuntansi nggak feel. Mending cari yang paling sesuai potensi lah. Nggak Akhirnya feel Ilkom. karena Anda tidak bisa hitung-hitungan. Nah, Anda tahu. Beruntungnya Anda kan soalnya SMA-nya sudah IPS, ya, berarti sudah ngerti. Iya. Nah, kalau aku dulu nggak ngerti tuh apa itu akuntansi. Kayaknya ya paling Emang nggak belajar dapat angka. IPA? Nggak, Nggak IPA ada. biasanya ada. Ada lintas jurusan kan? Lintas jurusan ada. Aku dapat. Aku lintas jurusannya geografi. Nah, berarti Anda salah. Antum salah Iya, milihnya. gimana dapet itu? Oh, bukannya pilih ya? Kan dipilih, nggak tahu Nah, itu tadi dapetnya. lanjut ke ceritaku tadi setelah akhirnya gagal, ya udah langsung fix saya masuk ke kampus swasta di Surabaya. Seperti itu.
Berarti itu kecewa nggak itu? Kalau Waktu bisa aku dibilang kecewa sih, Enggak sama sekali kayaknya. Dari enggak sih. muka-mukanya Soalnya kayak enggak emang ada kecewa-kecewanya. enggak, soalnya gini. Kampus yang emang negeri tak pilih itu cuma satu, ya yang pilihan satu tadi. Apa namanya? Oh, Nah, disitulah ya. Di yang maksudnya yang kampus dipingin cuma satu Di aja. Malang. di Malang. Tapi yang lainnya itu udah nggak tertarik kayak gitu. Dia Akhirnya, cuma sekedar pilihan kedua aja gitu. nah, Sekedar pendaftaran lah ya. pendaftaran. Tapi emang alhamdulillah cocok sih di kampus yang sekarang. Karena emang Hmm. sesuai potensi saya begitu. Potensi Gila. bos-bos. Kalau aku sih dulu SNM memang gak keterima ya, yang 70% tuh emang gak tahu kenapa, emang gara-gara goblok kali yang gak masuk. Kan emang bego Anda. Terus SBM aku ngambil sosum dong, aku pengen manajemen juga. Sama nih, aku ngambilnya Universitas Negeri di Surabaya sama di Malang. Tapi Dulu SMA juga IPA. IPS. Oh IPA. Sama nih. IPA 1 IPS. Tapi aku gobloknya ya, mau deket-deket SBM itu kan lesnya les apa coba? Fisika Les bimbel kimia, kan? fisika kimia privat. Ya Allah. Wow. Ya Allah. Itu tapi udah keterima di kampus swasta di Surabaya. Kampus yang sekarang. Nah, itu tapi aku ya kalau bayangin kuliah di kampus sekarang ya itu nggak pernah ngebayangin sih, nggak pernah kepikiran bakal kuliah di kampus yang sekarang. Dulu tuh aku sebelum SBM tuh udah keterima di 2 kampus, di Serpong BSD 1 sama di apa? Gimana? Serpong. Bukan Sepong. Kalau Sepong Serpong. Di Serpong 1 Oke. sama di Surabaya. Oke, terus. Oh, di Serpong. Oh, berarti juga swasta juga nih. Iya, Di Serpong. swasta. Kalau kalian tahu, mungkin kalian tahu kali ya kampus apa yang saya maksud. Mungkin. Oh, ya ngerti. Ya, kampus 1 juta umat swasta di Jakarta lah ya. Enggak 1 juta umat juga sih, kampus baru kok. Salah kayaknya. Tidak. Oh, kamu salah. Oh, salah. Jadi itu udah keterima manajemen juga tuh di situ. Jadi aku kan tinggal milih nih. Aku jadi nganggep SBM, aku udah malas gitu loh. Mau tes negeri tuh sebenarnya pengen negeri. Cuman karena kita udah tahu udah diterima di satu perguruan tinggi, malas berjuang jadi lagi. Jadi udah malas ya. berjuang lagi gitu loh. Pikiran itu betul. Pikiran itu kayak ya udahlah ya di kampus ini kayaknya sama aja gitu loh. Padahal kita kan ada opsi pilihan untuk mandiri ya. Iya, padahal itu juga mandiri. Kampus-kampus negeri kan ada jalur terakhir itu mandiri pakai tambahan biaya. Nah, tapi itu katanya pakai hasil nilai SBM juga ya. Bisa, acuannya bisa. Berubah-ubah sih ketentuannya itu. Tergantung rektornya. Iya, aku juga gak kepikiran ya kenapa dulu aku gak mandiri aja ya. Ya karena Anda gak suka mandiri Anda. Enggak, ya karena males mikir. Iya kan? Sih. Dan sama kayak saya ini udah masuk 1, ya udahlah ya. Udah. Yang penting kuliah kan. Yang penting nanti pada pas lulus kita, ada karena kita tidak apa sih kayak manusia model kita nih, kita tidak membayangkan mau kuliah di mana. Kalau orang-orang kan udah ngebayangin pengen jadi dokter, kedokteran. Kayaknya orang-orang model kita nih nggak ada ngebayangin ke situ ya pas SMA. Meskipun ya jangan ditiru ya buat sobat kaler ya. Ya namanya hidup itu pasti harus ada tujuan yang pasti. Ya tujuan yang bener lah. Kalau kita ini produk gagal lah. Ibaratnya waktu zaman SMA kita dulu. Kayak produk gagal model kita ini belum tentu bakal gagal di kehidupan. Nah, iya sih. Perfect sekali ya. Tetap masih ada jalan walaupun ibaratnya lebih sulit lah ya jalannya. Dibilang sulit sih enggak juga ya. Tergantung orangnya sih. Ya tergantung orangnya tuh mau fight apa enggak sih. Lagian ya itu namanya kan juga cocok-cocokan tuh kampus itu. Enggak melulu yang banyak temennya pasti banyak temennya terus banyak impian orang-orang di sana belum tentu dia cocok sama kuliahnya di sana. Nah, itu kayak salah satu teman kita gini yang kemarin. Siapa? Mas Dery itu. Dia kan iya, yang kemarin kita collab itu. Kalau itu episode berapa sih yang ada Mas Dery itu? Dia yang cara menyanyikan menit Anda. Itu ada Mas Dery.
Kurang ajar. Nah, dia kan dulu sudah pernah masuk di kampus negeri di Surabaya. Nah, padahal dia udah termasuk yang apa ya, beruntung kan bisa dibilang lah ya. Padahal yang lain kan sedang Iya, lagi berlomba-lomba masuk ngejar. sana. Iya. Padahal dia sendiri akhirnya setelah masuk selama 1 minggu dia akhirnya pindah malah ke kampus kita yang swasta ini. Nah itu jadinya anak nggak jelas itu. Iya, jadinya teman-temannya model kayak kita gini. Nanti kita bakal nanti kita ajak lagi deh dia podcastan bareng. Nanti kita ajak lagi. Siapa tahu ada yang menarik kita bisa ajak dia. Nah, yang lain. Kalau aku atau sih mungkin sobat kalir. Kalau aku sih di kampus yang sekarang ini ya, itu aku gak ada teman dari SMA. Ibarat teman dari SMA ya cuma ada 3 orang yang angkatanku ya. Mungkin karena itu, nggak apa-apa jadi. Enggak. Karena kebetulan aku sama cewekku kan satu kampus nih di sini. Sama ada satu. Ngapain aja tuh? Ngapain anjir. Kok pikiran saya kok jelek ya langsungan. Sama satu. Siapa tahu sering diingetin, ayo itu jangan lupa belajar. Sama satu temanku juga dari SMA itu aku paksa. Ayo gabung kuliah di sini bareng. Cowok atau cewek? Cowok. Maksain ya? Ya gak maksa sih, ngajak dengan sedikit kasar. Kenapa dia waktu itu juga nggak ada pilihan lagi gitu atau nggak punya pikiran? Aku tahu lah modelnya dia, tapi emang dari kelas 1 tuh dia udah ngomong mau kuliah di kampus ini karena dia basicnya emang punya bisnis kan. Terus tak tagih lah kelas 3 karena aku udah keterima. Ayo daftar lah, aku udah daftar ya udah keterima. Temenin aku di sini. Ya udah akhirnya dia daftar juga, masuk juga. Begitu. Kayaknya Mas Fon kecewa kayaknya waktu denger kata-kata laki-laki ya temannya Mas Fit ini. Mas Fo ini sukanya dia tuh suka mencari cewek, tapi belum dapet cewek sampai sekarang. Kita langsung ke pengalaman aja lah. Tapi kalau misalnya kampus swasta, kan kita ini sudah masuk kampus swasta, yang berarti kita ditolak masuk negeri. Menurut kalian sendiri kecewa nggak sih waktu kalian tahu ditolaknya itu? Kalau aku sih dibilang kecewa tapi cuma jangka pendek. Toh ntar kita sukses dimanapun kampusnya kan balik ke kita lagi. Kalau aku sih itu. Kalau kok nggak ngerasa kecewa ya, karena emang tadi itu karena aku ngerasanya udah keterima ya udah aku karena pikiranku gini loh, semua kampus itu sama mau negeri sama swasta, mungkin yang beda UKT-nya doang. Betul. Ya kan yang membedakan itu, tapi kayaknya kalau dari sistem pembelajaran pasti sama sih, karena sama jurusan manajemen yang belajarnya itu kayaknya sama aja sih menurutku. Tapi kalau dibilang cara pembelajarannya sama sih kayaknya beda sih. Buktinya teman kita yang tadi kita sebutin tadi itu, dia pindah ke kampus kita karena cara pengajarannya beda daripada kampus yang sebelumnya dia sudah masuki selama 1 minggu itu. Oh, baru tahu aku. Iya, aku juga baru tahu ya. Enggak, maksudnya baru tahu itu kalau si Derry udah masuk di sana terus kuliah selama 1 minggu gitu. Anda teman apa ini? Saya sudah kenal. Kita nih baru kenal baru-baru gak sih kita? Baru-baru kayaknya. Gak dari awal masuk kuliah. Dari semester 1 sih aku kenal ini. Jadi dia itu dulu di kampus yang lama. Jadi karena jadi konsepnya kelasnya itu kelas besar kayak ibarat kalian nonton pertandingan sepak bola lah paling katanya. Kayak di bioskop. Bioskop. Mana sepak bola? Banyak lah. Iya. Banyak lah. Kayak nonton gladiator gitu dah. Iya, betul. Kayak pernah nonton gladiator aja. Terus. Nah, jadi karena kelasnya itu besar banget. Jadi karena dosennya tuh ngajarnya nggak fokus. Bukan nggak fokus, nggak bisa ngambil hati dari seluruh anak kelasnya itu sih. Jadi kayak ibarat ya kamu dengerin orang ngoceh aja di antara rame-rame gitu. Iya, tapi kalau udah kelas besar susah emang kan? Ngaturnya juga susah. Iya sih. Nah, kebetulan dia waktu setelah pindah, akhirnya kan dia ngerasa, wah kayaknya nggak bener nih cara ngajarnya di kampus yang dulu dia. Akhirnya dia pindah ke kampus kita. Nah, begitu masuk kampus kita, kan
waktu kampus kita awal-awal kan sempat lagi direnovasi kan kelasnya itu. Ya, Karena kelasnya digabung jadi 3 kelas gabung gitu. Terus dia bingung juga lah. Sama aja. Sini kok sama aja kayak sebelumnya. Atau mungkin kampus sebelumnya dia juga ada renovasi makanya kampusnya belajarnya bareng. Oh, enggak kok katanya seterusnya gitu terus. Tapi kalau emang kalau udah belajar bareng sih nggak efektif sih menurutku. Makanya sebenarnya konsep kelas bimbel waktu zaman-zaman SMA tuh serunya di situ sih karena orang-orangnya dikit terus jadinya lebih deket sama satu sama lain tapi jadi main sih. Iya apalagi kalau udah sama temen deket banget itu mah bodo amat sama yang di depan yang jelasin. Ya hasilnya kayak kita gini. Walaupun ikut bimbel ya sudah. Kurang Tidak ajar. Tidak ada hasil. Bimbel itu bukan untuk belajar. Bimbel itu cari teman dan cari pacar. Aku yakin para pendengar kita nih yang kalian sempat ngerasain bimbel buat mau masuk SBM, itu pasti kalian nggak belajar. Maksudnya, ya mungkin kalian merhatiin 1 kali 2 kali lah, tapi kebanyakan mungkin kalian kesana tuh untuk main sama teman kalian sih menurutku. Terus memang tapi bener sih itu salah satu terapi refreshing lah mungkin juga ya ketemu teman-teman. Iya kan setelah ujian nasional kan kita nggak perlu masuk lagi ke sekolah kan. Tapi iya sih. Tapi angkatan kali ini tidak merasakan ujian nasional. Iya, angkatan tahun ini SBM-nya gimana ya? Tetap ada mungkin. Kapan? Tapi nggak tahu. SBM kapan sih? Kalau tuh aku nggak tahu, nggak ngikutin aku. Yang enak tuh yang sudah undangan sih. Sudah pasti hidupnya. Undangan tuh kayaknya undangan tuh berdasarkan rapot kan. Rapot dari dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu tuh harus rata naik apa rata turun sih kayaknya. Ngaruh juga kan kayak turun naik. Rata-rata naik sih. Kalau nggak stabil kayak. Tapi stabil di atas lah ya, bukan stabil di bawah. Aku stabil tapi nggak diterima. Nggak. Stabilnya di bawah. Soalnya aku nih bukan passionku di IPA dari dulu. Pas awal masuk tuh kan seleksi jurusan kan dites kan. Dari awal tuh aku udah bilang papa mama aku pengen masuk IPS kan. Nggak tahu kenapa mereka orang tua aku bilang suruh IPA. Terus dites kok keterima IPA kan anjir jadinya. Aku minta pindah ke IPS nggak boleh anjir. Mungkin konsepnya orang tuamu tuh kayak gini sih. Paling kalau anak IPA mungkin bisa itu. Nanti kedepannya bisa belajar IPS sendiri. Ya, lebih kalau banyak. anak IPS kan belajar IPA lebih susah. Nah itu. Iya, masalah yang masih ada di masyarakat juga. Iya ngomongnya gini. IPA itu bisa kemana aja kan biasanya ngomong gitu kan. IPS itu cuma di IPS doang. Tapi padahal menurutku justru sama. Tapi sekarang bisa sih. Sekarang bisa. Tapi justru kayak aku gini sia-sia gitu loh belajar susah-susah di IPA. Kalian masih inget gak pelajaran IPA kalian? Aku tanya yang IPA nih, Mas Bro. Bisa dibilang kalau misalnya aku perjalanan hidupku ya, aku skip belajar IPA ya gak masalah gitu loh sebenarnya. Ya aku lupa sama sekali, gak ada inget sama sekali masalah pelajaran IPA tuh. Iya, apalagi kimia itu ya. Gak tahu. Aku ngeliat adikku sekarang dia lagi belajar kan di SMA ya, dia IPA. Ini aku pernah ngerjain tapi udah lupa. Sekarang tuh yang aku inget sekarang kita aja ngitung duit kan, bukan ngitung berapa gaya ini. Kita ini ngitung duit pakai kalkulator lagi kan. Ya lebih realistis lah maksudnya kita. Iya, masalah justru menurutku pelajaran IPA tuh kayak buat apa ya kita melajarin gaya itu loh. Kalau misalnya kita beli bakso aja nggak pakai gitu. Yang paling lucu itu apa? Misalnya kok fisika nih, berapa yang dibutuhkan waktu untuk menangkap polisi, menangkap perampok gitu? Masuk akal, Pak. Secepat-cepatnya lah ya harusnya. Tapi mungkin kalau untuk yang misalnya ngambil jurusan apa ya, SMA kuliahnya fisika mungkin berguna ya. Berguna ya? Penerbangan, kuliah penerbangan. Iya, penerbangan. Bisa itu. Tapi penerbangan rasanya juga nggak sampai ke berat-berat lah ya. Nggak sampai dalam lah ilmunya maksudnya. Penerbangan paling ya ngitung derajat-derajat sih menurutku. Iya nggak sih? Belum tentu bro, kan kita nggak tahu kuliahnya gimana. Dulu aku sempat mau masuk sekolah pilot tapi kagak ada biaya jadi nggak jadi. Alah, nggak usah pilot lah Anda.
naik motor aja kemarin kecelakaan Anda. Kapan? Itu udah lama, Bos. Oh, udah lama. Itu SMP. Tapi gini sih. Tapi gini, kan aku kan mau sharing nih. Jadi aku punya empat pengalaman nih yang pernah tak temui, dan ini berhubungan dengan perkuliahan, sistem perkuliahan yang ada di Indonesia. Maksudnya masih ada lah rasa gengsi, stigma orang kayak gitu. Jadi aku punya pengalaman itu gini. Kan dulu kan emang pengenku udah sama ibu dari orang tua kan pengennya dimasukin ke kampus swasta. Nah, bulan Januari yang tadi tak bilang kan aku udah lolos toh, udah jadi fix mahasiswa di kampus itu. Udah dapet NIM ya? Udah dapet NIM. Habis itu, nah teman-temanku yang masih menunggu itu udah pada tahu, dan rata-rata itu kayak gini loh, stigmanya itu kampus swasta itu buruk, padahal nggak seburuk apa yang dipikirkan kayak gitu loh. Mungkin ya, maksudnya kayak buangan gitu paling ya. Buangan, padahal kampus swasta sama negeri itu ya sama cara pengajarannya. Mungkin ibaratnya hanya nama kampusnya aja lah. Mungkin yang ibaratnya negeri pasti di atas kayak gitu. Ya mungkin lebih dikenal orang lah. Pasti nyebutin ini kampus negeri ini pasti semua orang ngerti. Ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misal kalian mau masuk kampus kemanapun, negeri atau swasta, itu nggak usah malu. Dan buat teman-teman yang udah masuk negeri, nggak usah lah mengucilkan teman-teman dari kampus swasta. Karena ibaratnya yang menentukan kesuksesan kalian tuh bukan dari perguruan tingginya. Tapi dari kita sendiri. Kalian mau berusaha, mau belajar. Misalnya kalian gini deh. Kalau kalian kuliah di negeri ya, tapi kalian males-malesan, kalian kalian bolos, sering TA, itu tuh pasti jalannya juga bakal jelek sih. Jalan kesuksesannya itu susah. Ya itu makanya. Jadi janganlah. Dan itu sih kan mau ngasih info juga. Jadi dulu itu pernah gini loh. Temanku kan ngasih, kan ibaratnya udah ngehina. Aduh, kampus swasta yang mahal atau gini lah gitulah. Nah, sekarang kasarannya gini ya. Aku swasta, alhamdulillah swastaku punya konsep wirausaha. Aku punya bisnis. Aku ngerekrut temanku. Ini maaf ya, ngerekrut temanku itu emang anak negeri dia, anak negeri. Kita kan di situ bahas toh masalah kampus kita gimana. Bahkan dia itu bilang gini, enak ya kampusmu ya, ada konsep wirausaha, ada konsep kayak gimana caranya kita harus udah punya usaha sendiri, bisa punya keuangan sendiri kayak gitu loh. Nah sedangkan kampus dia belum. Jadi semua kampus itu pasti ada plus minusnya kayak gitu. Jadi ya kalau kalian mau yang sempurna ya Anda buat kampus sendiri aja gitu. Kalau pengen kampus semuanya bagus ya kampus sendiri aja. Tapi menurut kalian gini, kampus di luar negeri itu apakah lebih bagus dari kampus di Indonesia atau gimana menurut kalian pendidikannya ya? Kalau dari segi pendidikan kan banyak tuh orang-orang yang milih kuliah di luar negeri. Sebenarnya peluang kerjanya kalau kita udah lulusan luar negeri itu sama aja nggak sih kalau ujung-ujungnya ya kerja lagi di Indonesia? Nah kalau menurutku gini sih, banyak dari teman-temanku ini, aku ngomong teman-temanku ini, yang kalau kuliah di luar negeri itu kesannya lebih ke pingin jalan-jalannya doang daripada kuliah yang beneran. Nah, menurutku tantangannya sekarang itu ya gak melulu orang yang kuliah di luar negeri itu bakal lebih bagus atau lebih intelektual, tapi ya ujung-ujungnya dia ngejar pingin jalan-jalannya doang. Banyak sih kayak gitu. Terus sama kalau di luar negeri itu kalau dibandingin sama Indonesia itu yang aku lihat dari teman-temanku itu bedanya di konsep orangnya sendiri. Jadi bukan konsep dari cara pengajarannya. Konsep yang beda itu, jadi orangnya itu memang niat untuk mencari ilmu, bukan untuk bukan untuk dituntut mendapatkan ilmu yang dari kampus, tapi orang-orangnya sendiri yang ingin mengejar ilmunya itu. Jadi ya namanya orang-orang ke perpustakaan tuh kayak
ya gila-gilaan pingin bela-belain pingin ke perpustakaan untuk cari ilmu kayak gitu. Iya sih, kalau di luar negeri biasanya emang orang-orangnya yang apa namanya, orang-orang sana yang lebih apa ya istilahnya, lebih rajin lah ya, lebih rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi Lebih kali ya. besar gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau temanku waktu ngambil pendidikan di luar negeri, bisa dibilang dia tuh termasuk orang-orang yang paling muda di antara yang lainnya. Iya. Jadi kan usianya seumuran sama kita Iya. nih. Tapi Jadi di sana itu memang orang-orang yang lebih tua emang kalau mayoritas. di Indonesia kuliah dibatasin ya umurnya? Ada batas ya? S1 ya? Enggak juga sih kayaknya. Tapi bener gak sih, orang-orang tuh sering bilang anak yang kuliah di luar negeri itu kalau nggak beasiswa, cuma ada dua syarat. Kalau nggak beasiswa ya anak orang kaya. Bener nggak sih? Iya, menurutku bener sih gitu. Ya gimana lagi, biaya hidup di luar negeri kan mahal tuh. Oh iya. Beda banget sama di Emang Indonesia. dia jauh dari apa ya? Uang dari kursnya aja udah beda kan? Ibarat kata nih, kita kan tinggal di salah satu kota bagian di Indonesia ya. Kita bandingin biaya hidup di di kota kita sama di ibu kota negara kita. Kan pasti beda jauh tuh. Iya itu, iyalah, biaya hidupnya pasti bisa dua kali lipat sih menurutku ya. Padahal ya kalau kurang lebih kan yang dirasain kan sama-sama aja. Tapi kan kenapa kok bisa beda? Ya itu samanya kayak di luar negeri. Atau mungkin kalau hidup di kota besar itu ngerasanya anak-anaknya tuh lebih boros kan? Gak tahu ya, tergantung kebiasaan orang-orangnya sih mungkin sih. Tapi Kalau tapi rasanya kalau anak-anak udah tinggal di kota besar tuh kayak ngerasanya tuh kayak mereka tuh pengen jalan-jalan lah, pengen inilah, kayak ngerasa keluar dari daerah mereka tuh kayak wah, hambur-hamburin uang lah istilahnya lah. Iya nggak sih? Kebanyakan gitu nggak sih? Jadi pingin liburannya aja di luar negeri. Ini yang apa ya? Menurut pandanganku sih, kebanyakan anak itu yang anak-anak yang jelek, maksudnya apa ya? Yang orang apa ya? Yang ingin keluar negeri tapi memang sebenarnya mereka nggak, niatannya itu beda, bukan mencari ilmu luar negeri. Menurutku kayak gini. Jadi mereka itu pingin jalan-jalannya yang pertama. Jadi pingin ngerasain apa ya? Kehidupan Hollywood lah bisa dibilang. Mereka ingin merasakan kehidupan Hollywood dan juga mereka ingin membeli apa yang tidak bisa dibeli di Indonesia. Misalkan apa, katakanlah hal-hal sepatu yang bermerek, sesuatu hal yang bermerek kayak gitu-gitu. Kayak hidupnya mungkin yang diincar. Oh iya sih. Terus gini deh, aku ada lagi. Jadi ini pengalaman ya tentang masalah bimbang SBM. Jadi dulu itu pernah, ini kejadian yang ngalamin mantanku sendiri. Mantan. Jadi dia ini mantanku sendiri. Jadi dia ini udah diterima di dua kampus ternama di Surabaya. Tapi negeri. Kampus negeri di Surabaya. Yang satu ternama, yang satu emang biasa aja. Nah, biasa aja maksudnya gimana nih? Nggak tahu aku juga. Maksudnya biasa aja kalau misal sama kampus A sama kampus B ya. Secara branding, secara ibaratnya terkenalnya atau apa emang kampus A. Kayak gitu tinggi. Nah, habis itu dia itu bimbang gini. Kalau misal aku pilih kampus A, aku ya ibarat itu nggak sesuai sama passionku, dia ngomong gitu. Tapi ketika aku lulus, perusahaan mungkin lebih memilih kampus A ini karena punya stabilisasi yang tinggi. Kalau aku milih kampus B, aku emang paham sama jurusan yang tak pilih. Cuma perusahaan untuk mengambil kampus yang B ini sedikit susah karena mungkin nama dari kampus terkenal kampus ya, A gitu ya. Itu. Jadi ibaratnya kayak saya bikin konspirasi sendiri gitu ya.
Enggak, tapi gini loh. Nih, zaman semenjak aku kuliah ya, makanya aku dimasukin kampus swasta nggak terlalu ayahku tuh nggak terlalu ngekang ke negeri karena kan papaku ini kerja kantoran kan. Nah, dia ini kan emang kalau orang mau nerima karyawan kan approval selalu dari papaku kan. Dan papaku tuh kalau menurut papaku ya, perusahaan-perusahaan sekarang tuh misalnya kita mau jadi pegawai, mau daftar tuh nggak terlalu mandang kita lulusan mana. Yang penting mau IPK tinggi ya, yang penting kualitas orangnya sih. Karena dilihat dari tes psikotes, tes kemampuan akademik, potensi akademik itu tuh dilihat justru. Jadi nggak masalah mau kalian lulusan negeri, mau kalian lulusan swasta itu nggak masalah sih kalau kata papaku. Jadi tapi iya sih. Mungkin kebanggaan sendiri bagi orang-orang ya kuliah di negeri. Jadi gini loh. Jadi ibaratnya kalau konspirasi ngomong kayak gini. Kita di sini misal kuliah di kampus terkenal atau enggak terkenal itu perusahaan itu sebenarnya enggak nyari kamu sesuai sama kampusmu kayak gitu. Karena orang kerja itu yang dicari adalah personalitimu. Jadi kalau misal kamu dari kampus ibaratnya kampus swasta julek lah, ya nggak tahu, aku nggak mau nyindir juga, maksudnya kampus swasta ibaratnya terbelakang, mesti kurang terkenal lah gitu ya. Nah, tapi personalitimu bagus dan perusahaan nyaman dengan kinerjamu, ya kamu pasti dipanggil kan? Iya, dibilangin kayak tadi aku jelasin tadi, dari berdasarkan nggak terlalu lulusan kampus mana sih, cuman berdasarkan tes potensi akademik sama tes kemampuanmu lah, sama pas tes wawancara itu penting banget sih. Kalian misalnya kalian dikasih studi kasus sama bosnya, itu kalian jawab sebisa mungkin dah. Sama yang penting kejujuran sih menurutku. Karena nyari orang jujur zaman sekarang susah banget sih. Nah, itu. Jujur dan komitmen. Iya. Ibarat kata kalian mau cari jodoh, yang diajak ngobrol nyambung itu banyak, tapi yang mau komitmen itu yang tantangannya. Iya, apalagi lagi corona gini, menjamin komitmen cewek itu susah kayaknya. Waduh. Menjamin komitmen dan menjamin saling menghiburnya susah. Nah, itu. Mungkin karena lama-kelamaan kan bisa jadi bosen lah ya. Iya, udah jauh, jarang ketemu, bosen kan, asli. Menurutku sih gitu sih. Rawan konflik lah ya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kasusnya kayak tadi, kalian nggak usah berkecil lah itu. Ya kalian mau kampus negeri, kampus swasta, kalau kalian udah lulus dan kalian punya kemampuan mau ngelamar kerja itu mah sans saja, langsung tabrak, langsung lamar. Nah, itu. Lamar kerja lah ya, maksudnya bukan lamar cewek. Waduh, kalau lamar cewek saya pingin, Pak. Saya nggak punya cewek soalnya. Permasalahan kebetulan kita kan sudah kuliah di swasta nih, jadi beruntungnya kita itu jadi pikirannya juga mulai terbuka lah sama hal-hal yang dianggap tabu sama orang-orang kan. Ini kita orang gini loh. Orang gini loh, kampus itu ya. Kalau misal ada orang yang masih berstigma, aduh kampus mahal. Kampus mahal itu ada kualitasnya, Pak, kayak gitu. Ada kualitas, ada harga kayak gitu. Pasti Anda misal fasilitasnya kayak gini juga jauh lebih bagus kan ya. Nah, kayak gitu. Misal kayak gini, kamu beli sepatu Vans ori harga 2 juta. Nyaman ya kan? Terus kamu bandingkan sama Vans harga 100.000, beli di pasar Loak. Gatel, kaki gatel ya kan, panumen. Ya itu. Enggak sampai panumen sih. Gitu. Saranku mending beli AP Boot sih. Aman. Bajak sawah. Buat apa? Sama beli rider jangan lupa. Waduh, rider sempat. Terus ada lagi bos. Ini konspirasinya banyak banget nih Mas Fu nih. Baru 2 kan. Banyak. 4 terus gini. Masih 2, ini 3. Terus gini. Ini titipan atau memang dendam pribadi kayak ini? Dia lebih ke curhat ya. Iya. Jadi ada lagi gini. Temannya MS ku dulu. Jadi temannya ibu. Temannya ibu. Bahasa gaul banget MS. MS ya. Temannya ibuku dulu kan punya anak. Anggap aja A, si anak. Nah, cantik gak? Hah? Cowok.
Jadi si anak A ini pengen kuliah di jurusan teknik. Si anak A ini kan ya, si anak A ini pinter, dia ini mau masuk teknik. Nah, sedangkan orang tuanya nyuruh buat masuk ke kedokteran. Nah, namanya yang kuliah kan anaknya, maaf, bukan orang tuanya kan. Nah, orang tua memang mengarahkan mana yang terbaik, tapi semua keputusan kan ada di anak kayak gitu. Soalnya apa? Berbeda sama orang zaman dahulu ketika kuliah pasti pengennya kalau nggak manajemen terus apa ya kedokteran kayak gitu, karena orang zaman dulu itu mikirnya kayak kalau kamu nggak kuliah ini kamu mau jadi apa gitu loh. Sedangkan kalau zaman sekarang alhamdulillah orang tua sudah bisa open mind kayak gitu. Misal kayak apa namanya, aku pengen apa kampusnya jurusan masak. Nah orang tua, oh kamu punya potensi masak, oh ayo ambil kayak gitu. Nah, lagian zaman sekarang kan jenis pekerjaan juga makin beragam. Nah, kayak gitu. Siapa yang ngira itu apa YouTuber bisa jadi pekerjaan? Iya, itu nggak ada yang mengira banget. Besar lagi. Lumayan YouTuber itu. Nah, kembali ke cerita saya ya. Maaf, saya cerita terus. Nah, habis itu si anak A ini mau nggak mau memang harus ngikutin apa kemauannya orang tuanya. Akhirnya selama 8 semester, 4 tahun ya. Dia lulus kedokteran. Lulus kedokteran, dan itu kalau nggak salah kejadian sebelum wisuda. Kan dia kan udah sidang dan udah ada apa gelar kan ibaratnya. Gelar itunya. Dia pulang kan nemui orang tuanya. Dia bilang gini. Ini loh Bu, apa yang kamu inginin sekarang? Dikasih gelar itu kedokteran. Tapi dia terus langsung ngomong gini, tapi jangan nyuruh saya buat masuk kerja ke kedokteran. Akhirnya dia tetap kekeh kerja di teknik kayak itu. Padahal dia lulusnya kedokteran. Waduh. Ini kalau orang tuanya gimana? Terus orang tuanya gimana tuh? Ya mau nggak mau ya udah kembali lagi ke anaknya kayak gitu loh. Nah kalau tanggapan kalian gimana kalau kayak gitu? Kalau aku sih ya menurutku ya emang harus sesuai dengan anaknya sih, karena nggak bisa dipaksakan juga kalau memang anaknya nggak suka di situ. Kalau misalnya dia udah gak nyaman pas tengah-tengah kan sayang juga, kayak kita udah kuliah misalnya tengah-tengah ya 2 tahun lah ya, berarti kan semester 4 ya, itu berhenti tengah-tengah kan berarti kita udah nyanyiin waktu kita 2 tahun gitu loh. Itu kan sayang banget menurutku sih. Mendingan suka-suka anak-anak yang mau masuk mana, karena kalau kuliah tuh berarti ibaratnya kuliah tuh kita udah gede lah, udah dewasa lah ya, udah remaja tuh kita bisa ngambil keputusan sendiri depannya kita mau jadi apa. Mas Bor, silakan Mas Bor, ada tambahan? Kalau menurutku sih gini ya, saran buat teman-teman yang nggak pernah ngerasain kayak gitu atau kalian sedang melakukan hal itu sekarang. Jadi saranku kayak gini, kalian datang ke orang tua kalian bawa ijazah kalian, terus kalian bakar di depan mereka. Waduh, drama sekali antum ya. Aduh. Ijazah apa yang dibawa? Ijazah kuliahnya? Iyalah. Masa ijazah TK? Tapi berarti ini pengalamanku juga ya, yang aku nggak mau masuk IPA tapi dipaksa masuk IPA itu kan. Useless ya sama sih. Kayak kita ya. Useless. Iya, kayak kalau misalnya bagian dari hidup kita ada yang bisa di skip ya masa-masa kayak gitu ya. Masa-masa SMA aku kayak sia-sia aku SMA mata pelajaran IPA, dan sekarang kuliah manajemen itu tidak ada satupun mata kuliah IPA yang saya sentuh, dan sekarang saya sudah lupa semuanya. Tidak ada namanya IPA di IPS ya. Nah ini mungkin saran juga buat kalian teman-teman sobat galer yang misalnya mau masuk SMA, terus kalian mau masuk penjurusan nih. Nah ya. Kalau misalkan jurusan IPS tuh juga seru kok. Kebetulan kita kuliah ini kan bisa dibilang bidangnya bidang IPS lah ya. Bidang IPS itu selama kita kuliah tuh enak. Nggak perlu bawa banyak buku. Terus kalau yang penting jago ngomong, jago ngibul, aman lah. Pokoknya kalau IPS itu Anda harus jago pengalaman. Hah? Jago pengalaman gimana tuh? Jago pengalaman. Banyak pengalaman. Banyak pengalaman.
Masa pengalaman sama mantan Anda ingat, masa sama kerajaan Majapahit Anda lupa? Jadi gini loh, intinya kuliah manajemen tuh lebih simple nggak sih? Simple sekali. Jadi kalau kita dulu pas SMA IPA hitung-hitungannya banyak, sekarang hitungannya lebih realistis lah. Kita ngitung masalah uang, itu lebih realistis. Lebih realistis lah. Masa ngitung IPA, ini pohon segini diukur segini, nah ini gimana frekuensinya? Nah, bukan maksud kita menghina jurusan teknik ya. Tapi ya memang kenyataannya ya enak lah. Enak lah, lebih realita sih kalau aku. Tapi kita nggak ngelarang juga kalau Tapi kita nggak ngelarang juga buat kalian-kalian yang mau masuk kuliah IPA ya banyak. Iya, bukan kita menjelekkan ya. Iya. tapi ini misal aku sering ini kan kebetulan keluargaku ini, maksudnya saudara-saudaraku ini kan ambil kuliahnya teknik semua. Mereka tuh mesti iri dan heran nanya ke orang tuaku. Ini Mas Bor nih enak sekali ya kalau ke kampus ya. Nggak apa-apa ini kayak cuman jalan kayak barusan habis jalan-jalan nongkrong aja gitu. Naik mobil, turun mobil, cuman bawa HP, bawa buku satu, buat nyatet, udah. Terus lulus dong. Bawa buku satu itu ibarat kata apa ya? Semua dunia bisa dipegang dalam satu buku gitu. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita di jurusan kita nih, kayaknya banyak yang lebih parah dari kita, nggak bawa buku sama sekali gitu, cuma bawa dompet nggak sih? Bahkan nggak bawa nyawanya tuh kayak belum jangkep gitu ya, belum sepenuhnya dibawa ke kampus gitu. Yang penting absen paling pikirannya. Terus saya punya konspirasi terakhir Pak. Terakhir ini. Oke, akhirnya kita berujuk pada terakhir ya. Jadi gini, masih tadi membahas soal SBMPTN perkuliahan. Nah, bertepatan kita membahas tentang IPA. Jadi aku punya temanku ini emang anak IPA. Nah, cantik. Oh cantik, cantik banget, cantik. Habis itu gini, dia ini pengen kuliahnya cuma di kedokteran. Nah, ini hampir sama pengen. Jadi ini hampir rata-rata mungkin banyak orang yang sekarang itu aku pengennya dokter. Soalnya mungkin mikir dokter itu apa ya? Gimana Mas Fit kalau dokter itu? Jangka panjangnya lebih bagus ya? Terjamin sih karena mereka kerjanya udah pasti kan dokter. Karena ketepatan istrinya Mas Fit ini juga istri matamu. Pasti simpanannya Mas Fit ini apa kedokteran? Pacar saya kedokteran. Nah, terus habis itu berarti ya? Bukan. Anda jangan bikin gosip. Terus habis itu si temanku ini SBMPTN nggak keterima. Dia ambil kampus yang ibaratnya negeri kedokteran, pastinya kan punya kualitas dia. Dia ngambil 3 langsung. Pokoknya 3 pilihan. Kedokteran semua itu. Kedokteran semua di Surabaya, Malang, Jember. Apa? Nah, yang terakhir? Jember. Jember. Okay. Puasa Pak, puasa. Oke. Terus lanjut gimana? Habis itu kan, nah 3-3-nya ini nggak lolos. 3-3-nya nggak lolos. Terus habis itu dia nyoba. Dia memaksakan diri, berkomitmen. Aku pokoknya harus kedokteran. Kalau nggak kedokteran, aku nggak mau kuliah. Mau swasta, mau negeri, bebas ya berarti. Sebenarnya dia bebas. Cuma yang dia penginkan itu tetap negeri. Tapi dia berarti passionnya emang kedokteran ya? Kalau passionnya kedokteran sih ya mungkin ya. Soalnya kan kalau passion kan sebenarnya bisa digali pas kita udah masuk ke kampus gitu kan. Nah, terus dia masuk ke kedokteran, nyoba akhirnya mandiri. SBM nggak keterima, dia mandiri ke kedokteran yang ada di Surabaya. Oke. Nah, kedokteran di Surabaya lewat mandiri nggak keterima. Akhirnya mau nggak mau dia tetap pengen kedokteran. Alternatifnya adalah dia masuk ke kampus swasta kedokteran. Nah, kampus swasta kedokteran di Surabaya. Kalian udah bayangin nggak sih biaya yang dikeluarin berapa? Iya, mandiri kedokteran mahal nggak sih ya? Mandiri kedokteran. Mandiri kan nggak perlu bayar tuh kalau misalnya nggak diterima. Oh iya sih.
Iya. Nggak Nah, pernah terus mandiri soalnya. dia masuk akhirnya ke yaitu tadi kan kampus swasta kedokteran di Surabaya kan. Pasti kan mahal. Nah, nunggu setahun berikutnya dia masuk SBM lagi. Daftar lagi nih. Daftar lagi. Gimana caranya masuk ke kedokteran lagi. Dia SBM lagi kedokteran. Sama kampusnya sama. Sama. Habis itu udah nafsu banget ini berarti. Udah nafsu banget. Nah, akhirnya mandiri kan trauma sama yang kampus negeri di Surabaya. Dia nyoba di Malang. Di Malang dia mandiri, gagal lagi. Enggak. Terus habis itu pas dia mau ini OTW masuk sini, maksudnya OTW ketika mau mandiri, dia itu udah resign dari kampus swasta. Jadi statusnya udah nggak mahasiswi lagi. Maksudnya nggak mahasiswi. Berharapnya udah terlalu lebih, udah belajar banyak, swasta nggak mandiri negeri, dia tuh mandiri negeri malah nggak keterima. Akhirnya dia masuk lagi negeri dan masuk lagi ke kedokteran, tapi ke kampus swasta yang lain. Ngulang lagi dong. Ngulang lagi. Dan akhirnya dia nyaman sama kampus swasta yang sekarang. Karena gini loh. Tapi menurutku dia udah sia-sia berapa tahun usianya itu. Sia-sia usianya, sia-sia uangnya, Pak. Nah, jadi kalau usah terlalu memforsir lah. Kecuali kalau dia emang orang ada ya. Orangnya dia orang ada, tapi gini loh. Jadikan pola pikir kalian jangan terlalu memforsir kayak gitu. Aku harus kedokteran. Anda nggak jadi dokter, jadi mayat malah Anda besok. Karena Anda sakit jantung untuk pembayaran kuliahnya. Jual ginjal. Nah, iya. Ini Pak jual ginjal buat praktek saya besok. Saya neliti ginjal saya sendiri gitu. Tapi kayaknya kalau kuliah kedokteran susah ya. Bagi kita bertiga nih, wah nggak nyampe sih otakku kalau aku ya. Narasumber kedokteran silakan Mas Fit merespon kasus yang tadi. Kan saya bukan kedokteran. Kan pacar sampean kedokteran tapi. Ya kan cuma ya kenapa? Pasti Anda sering-sering lah dapat informasi mengenai kedokteran. Yang pasti beda sama kita. Yang pasti kalau pas ujian sih, karena mereka kan ujian ada ujian hafalan ya. Nah itu tuh banyak sih menurutku dan gak tidur. Kalau aku bandingin sama kuliahku ya, kuliah manajemen kita nih kayak 90 derajat gitu loh, nuyat gitu. Apalagi mereka kuliahnya tuh sampai Jumat, jadi kayak sekolah SMA biasa aja dari pagi sampai sore. Kalau kita kan tergantung kita yang milih apa kan. Kalau itu jadi kayak udah ditentuin sama kampus kuliah jam sekian. Ya udah, jadi jatuhnya aku bilang apa bedanya sama SMA masuk ke sama tidak apa ya? Memang mereka tuh kerjanya udah pasti dan emang harus kalau jadi kedokteran emang harus teliti lah ya karena kan menyangkut nyawa ya. Iya. Tapi ya kayak salah sedikit ya gimana? Tapi ya menurutku kayak kehilangan masa indah kuliah aja sih kalau kedokteran. Karena kan masa indahnya sama Anda. Kan kalau kata Dokter Tirta kan dia itu pernah bilang gini kan, kalau kedokteran sekarang itu udah nggak menjamin kayak kedokteran dulu gitu loh. Maksudnya secara maksudnya apa ya, pemasukan atau apa. Nah makanya Dokter Tirta kan dia punya usaha cuci sepatu buat sebagai sampingan kan, karena emang pemasukan dari kedokteran sekarang udah nggak menjamin kayak. Tapi kalau kedokteran kuliahnya lama loh, bukan 4 tahun. 4 tahun tuh mereka kuliah baru dapat sarjana kedokteran esket. Belum mereka koas 2 tahun. Terus sidang sumpah dokter baru kan, dokter umum. Belum kuisnya ya kan? Enggak, belum kuis kan? Kuis apa? Itu kan Anda ada koas, ada kuis kan biasanya. Apa sih Mas Fu ini maksudnya nggak paham aku sama sekali. Tapi kalau misalnya menurutku ya mungkin yang dimaksud Mas Dokter Tirta atau Mas Cipeng ini kan mungkin nggak bisa dijamin karena mungkin jumlahnya sudah mulai terlalu banyak kan. Kampus-kampus yang ngasih fasilitas jurusan kedokteran kan sudah mulai banyak banget nih di Indonesia. Apalagi dari luar negeri juga mungkin. Tapi kalau dari luar negeri rasanya nggak bisa buka praktek di sini sih karena izinnya kan beda Pak menurutku. Iya sih. Kayak itu ya, kayak pilot ya. Kayaknya rata-rata kalau
anak yang kuliah luar negeri tuh yang ngambil kedokteran jarang deh menurutku. Kayaknya orang-orang rata-rata yang kuliah luar negeri tuh ngambilnya antara manajemen atau enggak yang lainnya. Teknik. Iya, teknik. Kayaknya kalau kedokteran jarang sih. Jarang lah. Mungkin karena susah ya, lebih susah. Di Indonesia aja masuk kedokteran udah setengah mati. Gimana mau di luar negeri masuk kedokteran? Tapi gini sih, dulu saya sama Mas Bor, kita kan kelompokan ya Mas Bor ya. Wawancara sama salah satu mahasiswa di kampus di Surabaya. Negeri di Surabaya itu emang dia ada dari Malaysia. Dari Malaysia dia emang kuliah di Surabaya. Nah, di Indonesia itu nggak tahu ya, karena emang dia pengen mengeksplor negara ini. Ibaratnya kalau kampus ini itu juga sebenarnya bagus kayak itu. Dan pengennya si teman kita yang ibaratnya orang bule ini bisa mengenal lebih dekat lah tentang negara Indonesia, dan khususnya mengenal lebih dekat tentang Mas Bor. Soalnya kemarin yang wawancara Mas Bor. Jadi Anda juga ikut ya. Kenapa jadi sepertinya kayak aku doang. Nah, kebetulan dia tuh jadi ngomong soal yang orang dari luar negeri. Jadi dia tuh kan kuliah di Surabaya. Dia ngambil jurusan kedokteran. Nah, menariknya yang dari orang bule ini karena dari Malaysia. Dia karena sistem negaranya itu penganut kekerajaan. Jadi menariknya dia tuh setelah lulus dari pendidikan kedokteran di Indonesia, dia diwajibkan kembali ke negaranya dan mengabdi kepada negara untuk memberikan memberikan pelayanan dokter secara gratis. Selamanya. Enggak, selama berapa periode lupa. Bentar doang kok. Ini negara apa negerinya? Beda loh, negara. Berarti Malaysianya Malaysia. Ya? Karena dia kan sistem kenegaraannya kan kerajaan toh. Jadi dia harus mengabdi pada kerajaannya. Berarti pada negerinya dong. Soalnya kan sana ngomongnya negeri 9, negeri. Berarti ibaratnya kalau kayak di Singapura juga wajib wamil kan, Korea juga wamil kan, wajib militer. Berarti jatuhnya kayak gitu nggak sih? Tapi untuk negara kita nggak. Tapi kayaknya menarik gak sih kalau misalnya wajib militer? Iya, berarti kita statusnya walaupun warga sipil, tapi kita pernah lulus militer. Bayangin coba kalau misalnya kita dibegal gitu ya. Wah. Kayaknya nggak mungkin ada begal di sana. Di sana nggak begal, Pak. Oh enggak, misalnya kita di negara kita diterapin sistem wajib militer gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang begal kita ya. Rasanya kayak mau perang berarti ya. Iya, tapi kayak mau perang berarti. Tapi kayaknya kalau negara kita wajib militer terlalu banyak sih, karena warga negara kita ya banyak kan, kita negaranya paling luas gak sih di Asia Tenggara. Kita nomor berapa sih warga terbanyak di dunia? Nomor 4 ya? Nggak tahu aku. Nomor sekian lah pokoknya. Iya, pokoknya masih urutan atas-atas lah ya. Tapi kalau dibilang wajib militer di Indonesia kepake ya menurutku bisa jadi kepake sih kalau kayak gitu. Karena ya gimana kan Indonesia terdiri dari negara kepulauan tuh. Pasti ya kalau misalkan mau ngomong apa ini? Ya karena jadi kalau misalnya Indonesia diterapin wajib militer mungkin bakal menarik sih. Soalnya kan disadap gitu. Kan Indonesia ini kan terdiri dari negara kepulauan tuh. Nah, yang pasti karena perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah dengan jaraknya antara laut, jadi penyebaran informasinya pun juga bisa berbeda jauh. Nah, kalau misalnya kita negaranya militer semua kan aman tuh negara kita, dan pasti mungkin orangnya bakal jadi lebih keras-keras sih mungkin orang. Iya sih, tapi kasar-kasar gitu. Tapi pembahasan misalkan kita antrian lagi ngantri sembako nih di Surabaya gitu. Langsung kayak perang gitu berarti. Itu kan kalau halumu terlalu tinggi, iya, Mas Bor. Halunya Mas Bor terlalu tinggi. Jadi ada nggak? Ada nggak? Ini kita menutup ya, sambil menutup pembicaraan kita. Ada nggak saran-saran buat yang untuk kawan-kawan kita yang ingin SBM nih? Oke. Siapa dulu? Aku dulu dong. Ya. Soalnya tadi kebanyakan putusnya.
Pokoknya soal pesan-pesan saya buat adik-adik ya yang mau masuk ke SBMPTN, kalian gak usah malu kalau misal gak keterima ke swasta juga gak apa-apa. Toh kalau kalian ntar sukses tuh dari diri kalian sendiri bukan dari kampus. Dan apa ya, nggak usah terlalu gengsi namanya sama jurusan sama nama universitas kayak gitu sih kalau aku. Jadi tetap semangat. Silakan Mas Bor. Oke, kalau menurutku ya, misalkan kalian tidak diterima nih di perguruan tinggi negeri. Nah, menurut saranku ini ya, kalau kalian masuk di perguruan tinggi swasta, cuma satu hal yang kalian persiapkan, yaitu dana. Karena biasanya di lebih swasta mahal. biasanya lebih mahal daripada perguruan tinggi negeri. Ya udah, Itu ya. sih. Aku nggak nambahin apa-apa sih, karena sudah diambil dua-duanya. Jadi, buat para pendengar nih, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Kalau masih warna merah berarti kalian belum subscribe. Terus juga follow Spotify kita, linknya ada di deskripsi semua. Like juga video ini, share juga. Dan sampai jumpa di Bosok Podcast berikutnya. Kita besok bakal ada video kayak gini lagi, makanya video. Kita udah mulai terbuka kok, tidak suara doang. Kecuali saya. Dadah!